wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Mas Sugeng bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Bu Nurul, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita sekarang ini saya akan mengamati sejauh mana nilai-nilai yang dikembangkan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu Nurul memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Ibu Nurul harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menyusun pertanyaan yang berbobot agar memunculkan potensi dari coaching. Lalu yang kedua, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kalau untuk yang secara spesifik, sama seperti yang tadi saya awal jelaskan gitu, saya ingin diobservasi dalam cara-cara gitu, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian paling nomor satu lagi nih Pak, untuk mendengarkan secara aktif gitu dengan akronim bahasa yang tadi gitu, barangkali ada yang kurang-kurang gitu. Bagus Ibu. Kemudian terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai di proses coaching kali ini adalah saya ingin coach saya itu bisa menemukan ide atau gagasan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan kondisi Pak. Baiklah Ibu, demikian dulu ya Bu ya observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Nurul. Gimana kabarnya untuk hari ini Bu Siti? Alhamdulillah kabar sehat dan baik. Bu Nurul bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Semoga kita sehat-sehat selalu ya Bu, agar bisa menjalankan aktivitas dengan maksimal. Sesuai jadwal yang telah kita sepakati, nah hari ini kita akan melakukan sesi coaching Ibu. Sebelum kita memulai sesi coachingnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu coaching. Nah, coaching adalah bentuk kemitraan di mana saya sebagai coach akan menstimulasi pikiran dan kreativitas Ibu sehingga Ibu bisa terinspirasi untuk memaksimalkan potensi Ibu di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam pekerjaan. Nah, sebagai coach, peran saya juga akan lebih banyak mendengarkan dan bertanya. Kemudian, Ibu yang akan lebih banyak bercerita tentang situasi yang sedang Ibu hadapi. Itu. Untuk itu, silakan terbuka dan nyaman ya Bu ya. Nah, kemudian sesi ini juga sifatnya rahasia. Hanya untuk konsumsi kita berdua. Kecuali jika ada hal-hal yang perlu disampaikan di pihak lain, gitu ya, pihak yang lain. Nah, tetap saya juga tidak bisa semena-mena langsung menyampaikan. Kita seperti juga. Waktu sesi coaching kita ini akan berlangsung kurang lebih selama 15 menit. Ibu ya, baik ya, seperti itu. Kemudian saya mau tanya dulu nih. Iya. Ngomong-ngomong gimana ya kabar anak-anak di sekolah ya? Alhamdulillah kabar anak-anak di sekolah itu kabarnya baik Bu. Minggu kemarin ke TS ya Bu.
Anak-anak mungkin lagi pada tidur gitu ya Bu ya, tapi udah terlalui dengan baik. Baik. Nah, jadi nih Bu, apa yang akan kita obrolkan pada siang kali ini? Ini ya Bu, saya mau cerita sambil Oh, curhat. mangga. Di kelas saya kan Bu ada 29 siswa ya. Nah kebetulan 13 anak itu belum bisa membaca. Anak latar belakang mereka itu ada yang dari TK gitu, ada yang dari rumah tangga Bu, gitu maksudnya belum sekolah dan formal sama sekali gitu. Jadi ada sejalan, ada yang sudah bisa baca lancar, ada yang baru mengenal huruf, ada yang baru bisa merangkai kata dan tersebut gitu. Iya, iya. Oh, gitu. Jadi yang kita obrolkan itu ibaratnya di situ ya Bu. Iya Bu. Oke. Nah, ada berapa anak di kelas Ibu yang masih belum bisa membaca Bu? Ada 13 Bu yang belum bisa membaca. Oke, dari cerita-cerita Ibu tadi, nah kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Saya menginginkan mereka itu termotivasi ya Bu untuk belajar membaca. Terus sehingga tuh anak-anak semuanya bisa membaca gitu. Oke, alhamdulillah nih ya Bu ya. Menemukan ide-ide pembelajaran seperti apa gitu ya Bu ya, yang dapat menimbulkan motivasi dalam diri anak untuk belajar membaca. Betul sekali. Nah, menurut Ibu sendiri nih, keberhasilan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru? Keberhasilannya itu yaitu untuk saya ya Bu ya, Iya. saya kan guru kelas 1 ya Bu. Iya. Saya menitik beratkan dan memimpikan mereka itu bisa membaca, menulis dan berhitung calis Bu. Dari permasalahan tadi yang saya jabarkan, saya menginginkan mereka bisa membaca gitu Bu. Jadi saya menginginkan guru bermaksud saya nih Ya, bisa membuat mereka termotivasi untuk belajar membaca sehingga mereka bisa belajar membaca. yang berhasil itu digambarkan oleh Bu Suki seperti itu. Iya, Ya. itu permasalahan saya. Oke, sip. Kemudian nih Bu, nah indikator pembelajaran seperti apa sih yang menurut Ibu nih dapat meningkatkan kemampuan membaca? Indikatornya itu guru saya itu bisa menemukan ide-ide buat pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi anak. Anak nggak merasa bosan gitu, sehingga anak tuh tumbuh dalam dirinya sadar gitu, belajar membaca, rajin untuk belajar membaca. Ya, tadi indikatornya diantaranya yang tadi Iya. kemudian Ibu, nah jika anak-anak yang bisa membaca dengan baik itu berada di level 10 nih Bu. Nah maka anak-anak yang ada di kelas Ibu sekarang kalau dikasih level antara 1 sampai 10 nih Bu, ada di level berapa? Dari 29 anak ya Bu, kan 13 nih yang baru mengenal huruf, baru merangkai suku gitu. 13 yang belum bisa, jadi di level 6 Bu. Di level 6 ya. Masih tiga ya Bu. Lumayan sih Bu, tapi nggak apa-apa. Nah menurut Ibu kan tadi kan di level 6 ya. Iya. Nah level 6 itu menurut Ibu seperti apa? Jadi level 6 itu menurut saya sudah melakukan pembelajaran pengayaan ibu. Jadi memanggil anak, beberapa anak dari 13 itu saya menitik beratkan mereka untuk apa ya, pengayaan ini dilakukan pas jam istirahat, waktu senggang, juga pas pulang. Jadi sekitar 15 menit atau 10 menit saya melakukan pendalaman lebih ya sama mereka gitu. Itu ya Bu ya, coba melakukan itu saya juga Bu di kelas. Saya sudah mencoba melakukan itu di kelas gitu kan. Ya ada kan anak yang sudah lancar gitu. Mungkin sama gurunya sih malu gitu ya Bu ya. Jadi mereka mungkin kalau sama temannya kan lebih bersemangat gitu. Sudah saya sudah berkomunikasi dengan wali murid Bu, sama orang tua, mengkomunikasikan perkembangan mereka di kelas bagaimana. Mungkin kan di sekolah belum cukup untuk belajar, di rumah mungkin dengan orang tua gitu, biar ya waktunya lebih panjang. Ya Bu ya, jadi dikawal di rumah Iya, sama di sekolah di gitu sekolah. ya, berkelanjutan. Nah baik, itu udah bagus banget sih Ibu ya langkah-langkahnya. Nah kedepannya nih Ibu,
anak-anak ibu, impian ibu, cita-cita ibu itu ingin melihat anak-anak ibu yang sekarang ini mau diangkat ya? Saya menginginkan mereka itu di angka 9 Bu. Jadi ada kenaikan ya Bu ya. Walaupun tidak dipungkiri mau Bu 10 ya. Iya, mau yang perfect gitu ya, mau yang sempurna. Tapi ya di angka 9 dulu gitu. Berapa persen masih mengeja lah minimal gitu kan. Yang lainnya lancar gitu pajaknya. Sip, bagus ibu. Nah, menurut ibu sendiri nih, tindakan yang bagaimana gitu agar mereka sampai di angka 9 yang ibu cita-cita? Tindakan yang akan saya lakukan itu adalah menemukan idenya nih Bu, ide pembelajarannya. Saya memikirkan itu mengambil referensi video-video dari YouTube Bu. Nah, ya kan banyak ya Bu ya di video dari YouTube yang tentang belajar membaca. Terus mungkin anak-anak kan tertarik tuh, minat mereka mungkin di situ tuh lihat gambar yang bergerak, ada suara gitu. Terus juga saya ini ingin membuat modul baca gitu. Ya mungkin kan kalau perempuan mungkin sukanya bunga gambarnya, jadi nggak monoton huruf ya Bu, di dalamnya tapi ada betul Bu, jadi pengen yang ada apa sih gambarnya, mungkin laki-laki bola gitu kan. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali itu Bu ya. Kemudian nih, menurut pengamatan ibu, adakah hal yang dapat ibu lakukan agar proses pembelajaran yang tadi diciptakan? Ada nggak sih Bu yang bisa ibu lakuin gitu, agar proses pembelajaran tadi itu bisa berjalan? Dukungan ya Bu. Biar proses itu berjalan dengan lancar, saya perlu dukungan dari rekan-rekan sejawat saya di sekolah ya Bu ya. Terus juga dari orang tua murid tuh. Itu pasti soalnya kan motivasi harus ada tuh dari balik juga. Terus dari teman saya nih Bu, saya ajak berkolaborasi untuk membuat animasi di modul, jadi kayak gambar-gambar. Beliau kan ahli tuh di situ. Jadi saya ingin mengajak beliau berkolaborasi gitu Bu. Oke, sip. Iya ya Bu ya, udah tertata rapi nih ya Bu ya rencana-rencananya. Nah, udah bagus banget lagi Ibu sudah memikirkan sampai sedetail itu siapa yang akan diajak kolaborasi. Kemudian kapan nih kira-kira Ibu pengen melakukan rencana? Untuk waktu dekat nih, kayaknya pengen besok Bu. Waduh, langsung ngambil gaspol ya ini ya. Saya kayaknya pengen besok nih. Saya kan cari-cari referensi tuh dari YouTube, terus saya mencoba tayangkan di kelas. Terus juga saya mau ajak komunikasi Pak Dul. Mungkin beliau kan bersedia buat berkolaborasi dengan saya. Gitu. Dia apa sih mendesain modulnya gitu, modul bacaannya. Seperti itu Bu. Berarti langkah pertama dalam waktu dekat yang paling penting Ibu lakukan apa nih? Mencari referensi dan menanyakan di kelas ya Bu ya. Terus kedua berkomunikasi dengan Pak Dul. Berarti itu ya, itu yang akan dilaksanakan yang akan saya yang itu pada kapan itu? Besok ya? besok insya Allah besok saya ini lakukan. Bismillah besok ya, berarti mantap banget ini. Oke, Saya cepat-cepat anak-anak itu motivasi buat ya Bu ya. baca Bu. Ini zaman sekarang kalau misalnya teks-teks doang anak-anak mungkin kurang tertarik gitu, mungkin biar minat mereka tuh Bu. Bagus banget Ibu, langkah-langkahnya, plannya, waktunya gitu sudah tersusun dengan rapi. Nah sekarang saya ingin bertanya ke Ibu, bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Tadi sebelum berbincang-bincang sama Ibu mah kayak masih bingung gitu ya. Maksudnya menemukan ide baru-barunya, pembelajaran seperti apa gitu yang bisa membuat anak rajin nih buat belajar membaca gitu. Sekarang udah lega, tenang gitu artinya, dan juga merasa bersemangat Bu. Pengen cepet-cepet nih. Ayo Langkah pertama ya Bu ya, dari rencana-rencana yang udah disusun pengen take action gitu, langsung lakukan aksi nyata. Oke, alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu mah ya, Ibu sudah lebih tenang, Ibu sudah lebih plong. Nah karena sekarang kita sudah berada di ujung sesi Ibu, kira-kira bagaimana ya kita bisa mengetahui progres obrolan kita hari ini? Kayaknya kita kopi data ketemu langsung dulu ya Bu ya. Kayak di kelas ini kan saya mungkin besok kan udah mulai ini melakukan aksi. Mungkin 2 minggu ke depan mungkin
Excel saya tuh ada perubahan nih progres saya. Jadi Boleh sekali itu usulan yang sangat bagus ya, kita ketemunya lebih darat, touring lagi, jadi cerita tentang progres, cerita tentang perkembangan, kendala dan lain-lainnya bisa lebih terbuka dan nyaman gitu ya. Sip. Oke, kalau begitu nanti kita ketemu lagi 2 minggu ya Bu ya. Di mana nih Bu? boleh di rumah makan di dekat sini. Boleh ya. Nanti biar lebih nambah nyaman lagi ya, kita ketemu di sana baik. Betul. Ya baik Ibu ya, saya tunggu 2 minggu ke depan progres-progres dan lainnya sampai ketemu di 2 minggu ke depan ya Bu ya. Makasih atas waktunya ya. Jadi Kembali kasih. Ayo. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Mas Sugeng. Tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Siti. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan yang berupa refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nurul lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah ya Pak ya, di coaching tadi saya sudah mencoba menerapkan alur kita gitu dengan menanyakan apa gitu loh tujuannya, identifikasi masalahnya, tanggung jawab dari coaching, dan juga rencana aksi apa gitu yang ingin dilakukan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan pun alhamdulillah itu sudah membantu coaching untuk menemukan ide dan gagasan sehingga bisa menemukan gitu solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke Bu Nurul, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Nurul bersama Bu Siti sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Nurul sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga Bu Siti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau sudah sesuai Pak. Betul. Dan pertanyaan terakhir Bu Nurul sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang masih ingin saya kembangkan itu kan Pak, di awal ya sebelum kita melakukan coaching tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Sugeng. Saya tuh ingin meningkatkan tentang bagaimana cara membuat pertanyaan yang lebih berbobot gitu agar coaching menemukan solusi-solusinya. Jujur di semasa coaching tadi saya juga masih belum pede ini. Ternyata memang masih perlu ditingkatkan lagi, meskipun sudah cukup cuman saya masih agak ganjil. Jadi mungkin itu sih Pak yang akan saya tingkatkan lagi yang ingin ditingkatkan. Baiklah Bu Nurul, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi. Ya, amin. Demikian observasi kita kali ini Bu Nurul, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Sama.